Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di pertemuan kultur jaringan seri 1. Hari ini kita akan membahas pertemuan pertama tentang perkenalan kultur jaringan. Jadi selamat datang di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas Medan Area. Yuk kita masuk. Oke, ini ruangan pertama. Ruangan pertama itu disebut juga ruangan preparasi. Di ruangan preparasi ini kita ada alat utama yaitu autoclave seperti ini alatnya ya. Jadi autoclave itu adalah alat untuk mensterilisasi media dan peralatan. Dia menggunakan teknik uap panas, tekanannya 17,5 psi atau psi dan suhunya 121 derajat Celcius. Kemudian peralatan yang lain ada kompor untuk memasak media atau memanaskan zat tertentu. Kemudian ini ada peralatan yang lain. Kemudian ada wastafel, ya ini penting karena ini untuk mencuci peralatan. Kemudian kadang di laboratorium juga ada pembuatan aquademin ya atau aquades ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah ini namanya ruang bahan. Di ruang bahan itu biasanya kita ada ini pasti lemari tempat menyimpan bahan-bahan, dan ini untuk bahan-bahan yang bersifat ini tidak tahan terhadap yang tahan terhadap suhu ruang. Tapi kalau yang tidak tahan suhu ruang kita ada lemari es ya. Jadi bahan-bahan kimia misalnya hormon ya dan asam amino yang lain gitu. Itu digunakan disimpan di sini, atau larutan-larutan tertentu yang memang kalau disimpan di suhu ruang dia akan rusak. Nah, selain ada dua benda tersebut, di sini ada ini ya, ada timbangan ya atau neraca analitik ya. Ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan pada proses kultur jaringan. Selanjutnya ini ada pH meter untuk mengecek pH. Ini pH meternya. Tuh, ya, ini ada pH meter di sini. Oke. Nah, ini pH meternya ya. Ini ada elektrodanya ini untuk. Jadi kita kondisikan pH-nya sesuai dengan literatur atau penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian juga ini ada magnetic stirrer, dan ini batang stirrernya. Prinsipnya adalah untuk mengaduk media ya, supaya dia tidak menggumpal dan tercampur dengan rata. Kemudian di sini kita masuk ke ruangan kultur ya. Ini ruangan kulturnya. Di ruangan ini yang harus ada pertama rak ya. Ini ada raknya juga harus dikasih lampu. Lampunya seperti ini, kita bisa pakai lampu TL ya. Kemudian selain rak dan lampu, ini ada timer ya. Nah, ini timernya, ini disesuaikan tanamannya. Biasanya 16 jam nyala, 8 jam gelap ya. Selanjutnya kita ke atas ada AC untuk mendinginkan ruangan karena suhu di sini harus stabil, tergantung jenis tanamannya. Nah, ini ruang kultur, jadi tempat untuk menyimpan kultur. Lalu nanamnya di mana? Nah, nanamnya ya di sini ya, di ruangan tanam ya. Di ruangan tanam ini yang harus ada adalah laminar airflow cabinet seperti ini ya. Jadi ini adalah ruang kotak tanam yang mana ini prinsipnya itu penyaring udara ya. Jadi udara masuk, kemudian disaring oleh HEPA filter, kemudian dihembuskan melewati HEPA filter udaranya dan steril. Nah, sebelumnya disemprot dulu pakai alkohol ya. Nah, jadi seperti ini bunyinya ya. Bunyi ya. Nah, jadi nanamnya di sini. Kemudian kita meningkat ke alat-alat yang digunakan di kultur jaringan. Pertama ya ada ini bunsen ya. Kalau yang lebih modern pakai sejenis beads atau silika gel gitu yang panas ya. Kemudian ada
ini troli ya. Kemudian ini alat-alat tanam, ada petri dish ya. Ini di sini juga pinset, semuanya dibungkus dulu ya. Oke, karena memang nggak ada pinset yang di luar ternyata, jadi nanti akan kita kenalkan di praktikum selanjutnya atau cari sendiri di internet bahan-bahannya, dan nanti akan saya kasih slide presentasinya. Oke, hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, satu ruangan lagi. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruangan administrasi ya. Jadi ada ruangan administrasi, yang mana ruangan administrasi itu ya tempat data-data penelitian atau berkumpulnya peneliti di situ. Nanti kita ke ruangan itu. Dan ini contoh ini ya, tanaman-tanaman yang sudah ada di laboratorium kita. Jadi ini anggrek, ada anggrek di sini. Anggreknya juga ini ada anggrek Dendrobium heterocarpum, kemudian ada anggrek Cattleya ya. Dan kemudian ini ada juga anggrek yang masih bayi dan ini tidak teridentifikasi, dapat dari Sulawesi. Tuh ada anggrek yang mengkalu seperti ini ya. Ini juga anggrek yang ada anggrek yang udah banyak seperti ini ya, banyak sekali. Ini udah pada gede-gede juga anggreknya. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Oke. Kemudian ini tanaman kentang. Ya. Kemudian ini tanaman pisang. Nah, ini pisang. Ya. Dan kita lanjut ke tanaman lain. Nah, ini contohnya pisang yang sedang mengkalus. Nah, ini udah mulai tumbuh, mudah-mudahan berkembang si pisangnya. Dan ini juga ada tanaman nanas. Dan lagi-lagi anggrek dari Sulawesi yang baru berkecambah. Nah, kita punya ratusan ribuan bahkan jutaan anggrek nanti di sini. Oke, selamat belajar dan salam kultur jaringan.